الفاتحة. بنية الله يتوب علينا قلوب العارفين ويوفقنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوسع ثوابها إلى أرواح علماء العاملين الراشدين في العلمين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونقص قصة إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد علي الصبري أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواتنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن أنفق بهذا المسجد ومن وقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin.
Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safatul Tafasir. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang beberapa faidah yang bisa kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan ayat 281. Pada pertemuan malam Sabtu yang lalu sudah dua yang kita pelajari yang bisa kita ambil dari faidah-faidah tersebut. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kepada faidah yang ketiga yang dapat kita ambil ya sebagai suatu pelajaran dari ayat yang sudah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu, halaman 176 ya, baris kedua dari bawah. 176 baris kedua dari bawah. As-salisu yaqulu syahid al-Islam Sayyid Qutb alaihi rahmah inda hadhihi al-ayah la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Ma nassahu innaha al-jumlatul mubzi'ah والتسويل المرعب وما كان أي تهديد معنوي ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه السورة الحية المجسمة سورة الممسوس المصروع ولقد مضت معظم التفاسير على أن المقصود بالقيام في هذه السورة المفرغة هو القيام يوم البعث ولكنها فيما يرى واقعة هذه الأرض أيضا على البشرية الضالة التي تنخبط كالممسوس في حكم النظام الربوي. إن العالم الذي نعيش فيه اليوم هو عالم القلق والاضطراب والخوف والأمراض العصبية والنفسية وذلك على الرغم من كل ما بلغته الحضارة المادية وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادي ثم هو عالم الحروب الشاملة والتهديد الدائمة بالحروب المبيدة وحرب الأعصاب والاضطرابات التي لا تنقطع هنا وهناك وهذا رأي حسن البنا. الرابع أخرجه البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه والله أعلم. Faidah yang selanjutnya yang dapat kita ambil pelajaran dari beberapa ayat yang sudah kita baca. Di sini dikatakan yaqulu syahid al-Islam Sayyid Qutb ya. Jadi Sayyid Qutb beliau memberikan komentar ya ataupun memberikan pendapat tentang ayat yang berbunyi la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ya. Jadi orang-orang yang ya memakan harta riba itu mereka tidak dapat berdiri seperti orang-orang apa? Yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Seperti orang-orang yang apa? Yang kesurupan setan. Ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana ya keadaan manusia atau orang-orang yang saat dia itu kesurupan seperti apa. Ya, artinya dia itu tidak dapat ya melakukan sesuatu sesuai dengan apa? Ya, nalurinya sebagai seorang manusia. Ya, kadang dia berkata sesuatu kata di luar akalnya. Dia berbuat suatu perbuatan pun di luar akalnya. Kenapa?
karena orang-orang tersebut ya dalam dirinya sudah dikuasai oleh siapa? Oleh syaitan. Ya, nah itulah hal yang akan terjadi ya bagi orang-orang yang apa? Yang gemar memakan harta riba, ya. Nah, sekarang kita lihat apa komentar dari ya Asy-Syahid Al-Islam Said Qutb. Kata beliau, manassahu ya innaha al-jumlah al-mufazza'ah wat taswir al-mura'ab. Ya, sesungguhnya dalam nas ataupun ayat ya yang ada yang membahas tentang bahaya riba itu adalah apa? Jumlatul mufarraghah. Ya, adalah suatu jumlah ya, susunan kalimat yang mufazza'ah. Mufazza'ah itu artinya apa ya? Sesuatu yang amat menakutkan. Ya, sesuatu yang amat apa tuh? Ya, memberikan sesuatu yang sangat-sangat takut. Wat taswir al-mura'ab. Ya, taswir al-mura'ab itu suatu gambaran yang sangat ya mengejutkan. Ya, suatu gambaran yang sangat apa istilahnya itu ya pokoknya ya memberikan kesan yang sangat tidak baik ya bagi siapa itu? Bagi orang-orang yang gemar ngapain? Memakan harta riba, ya. Nah, di sini dikatakan liyablugha ilal his ma tablughuhu hadhihi surah al-hayyah al-mujassamah. Ya, maksud dari ayat ini ya membicarakan atau menjelaskan tentang bagaimana bahayanya bagi orang yang makan harta riba itu. Tujuannya apa? Agar sampai kepada orang-orang yang makan harta riba ya bahwasanya kondisi yang sangat menakutkan dan menyeramkan itu benar-benar akan mereka alami secara nyata. Ya, jadi bukan hanya sekedar hal yang menakut-nakutkan doang. Ya, bukan hanya sekedar hal yang apa? Menjadikan mereka itu takut doang, tapi memang kenyataan yang sebenarnya nanti mereka itu akan apa? Mengalami kondisi yang amat apa? Amat menakutkan buat diri mereka, ya, betul. Suratul Mamsus Al-Masru', ya. Tuh gambaran ya Al-Mamsus Al-Masru', ya. Tuh gambaran apa itu? Al-Mamsus, seseorang yang ya dalam kondisi keadaan yang tidak sadar. Al-Masru', ya. Tuh seperti orang yang apa? Ya, dalam keadaan yang tidak stabil. Ya, artinya dia jalan sempoyongan. Ya, seperti digambarkan juga seperti orang yang menderita penyakit apa kemarin? Penyakit epilepsi, ya, atau penyakit ayan, ya. Nah, itulah gambaran-gambaran yang dijelaskan oleh siapa? Oleh ya Said Qutb mengenai ayat yang tadi itu, yaitu ayat yang mana? Ayat la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan, ya, tuh. Walaqad madat mu'zamut tafasir annal maqsud bil qiyam fi hadhihi surah al-mufazza'ah wal qiyam yaumal ba'ts. Ya, kebanyakan atau sebagian besar ahli tafsir ya menjelaskan bahwasanya kondisi ataupun keadaan yang terjadi akan dialami bagi orang-orang yang suka makan harta riba itu, yaitu gambaran yang sangat menakutkan itu akan terjadi yaumal ba'ts, ya, saat mereka itu diapain? Dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti gambaran yang sudah kita pelajari, ya, begitu mereka dibangkit oleh Allah dari alam kubur, ya, mereka bangkit tidak mampu berjalan seperti berjalannya orang-orang yang normal. Ya, begitu mereka bangkit jalan sempoyongan, jatuh, bangun lagi, ya, kemudian jatuh lagi, bangun lagi. Ya, seperti orang yang apa? Ya, yang mabok, ya, yang tidak memiliki apa? Kesadaran diri ya terhadap suatu aktivitas yang dia apain, yang dia lakukan, ya. Nah, itu bukan dibuat-buat, ya, kondisi seperti itu. Jalan sempoyongan, jatuh bangun, kemudian duduk bangun lagi,
Itu memang benar-benar kapan ya terjadi. Tapi di sini sebagian besar ulama mengatakan apa? Hal yang demikian itu terjadi nanti saat mereka diapain? Dibangkitkan oleh Allah dari apa? Dari kubur-kubur mereka. Ya, itu. Walakinnaha fima nara. Ya, akan tetapi kenyataan yang kita lihat sekarang waqi'ah fi hazil ardi. Ya, kenyataannya yang terjadi di atas bumi ini juga alal basyariyah adzalah. Ya, kebanyakan manusia itu dalam kesesatan allati tatakhabbat kal mamsus fi hukmin nizam ar-ribawi. Ya, tuh mereka itu tatakhabbat, ya, takhabbat itu mereka jatuh bangun, ya, tuh seperti apa? Seperti orang-orang yang apa? Yang memakan harta riba. Itu memang kenyataannya terjadi di mana? Di dunia ini. Ya, ada sebagian memang kan yang namanya azab itu ya langsung Allah tunjukkan di mana? Di dunia. Ya, ada juga yang di alam kubur, ada juga nanti yang di akhirat. Ya, tapi kenyataannya yang terjadi banyak, ya. Bapak-bapak bisa melihat bagaimana kondisi keadaan orang-orang yang suka makan harta riba, maaf ya, secara ya medis kesehatannya dia aja apa? Ya, itu kurang bisa dijamin kesehatan yang sebenarnya. Kenapa? Karena di dunia saja Allah sudah apain? Sudah buktikan kepada apa? Orang-orang yang apa? Gemar memakan harta riba itu, ya. Tuh. Innal alam allazi na'ishu fihi al-yawm huwa alamul qalaq. Ya, sesungguhnya ya dunia yang saat ini ya kita hidup di dalamnya pada saat ini huwa alamul qalaq, melupakan alam yang sudah dalam keadaan apa? Dunia dalam keadaan apa? Kacau. Ya, dalam keadaan kacau. Ya, betapa tidak kita bisa melihat sekarang ya berbagai macam transaksi-transaksi yang ada di dunia ini pasti tidak akan terlepas yang namanya dari unsur apa? Unsur ribawi. Ya, orang minjem duit di mana di bank ataupun di bank keliling atau dipinjal pasti ada unsur apanya? Ribawi. Ya, bahkan naudzubillah ya, yang namanya riba itu bukan hanya di kalangan orang-orang yang apa? Enggak tahu tentang hukum agama. Ya, kadang ada sebagian orang yang dikatakan tuh orang tahu hukum agama, rajin ngaji tapi masih apa? Ya, belum tahu tentang bahaya apa? Memakan harta riba yang sangat apa tuh? Sangat menzolimi orang lain. Tuh, jadi maka dikatakan alam sekarang ini, dunia yang sekarang kita ini adalah alamul qalaq, ya, alam yang dalam keadaan kacau. Wal ittirab, ya, tuh, dan juga al ittirab, ya, tuh, suatu alam yang apa tuh? Ya, enggak jelas lagi. Wal khauf, ya, rasa takut, wal amrad al asabiyah wan nafsiyah, ya, terjadinya tuh berbagai macam penyakit-penyakit, ya, bisa penyakit orang gila karena apa? Karena harta, ya, orang stres karena apa? Karena harta, karena duit, ya. Nah, itu terjadi. Kenapa? Karena mereka menjadikan dunia ini sebagai apa? Tujuan hidup mereka. Ya, padahal kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita disuruh untuk berdoa. Ya, Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Ya Allah, jadikan dunia ini hanya sebatas di mana? Ya, di tangan kita aja. Artinya apa? Jangan dijadikan di hati kita. Ya, karena kalau urusan dunia itu kita jadikan di hati kita, berarti apa? Kita menjadikan dunia ini sebagai apa? Tujuan hidup kita. Ya, padahal dunia pada hakikatnya ini adalah merupakan apa? Ya, merupakan mazra'atun ilal akhirah. Ya, merupakan ladang kita untuk kemana? Menuju negeri akhirat. Ya, bukan merupakan tujuan, tapi di dunia ini kita disuruh untuk apa? Untuk bercocok tanam, dalam arti untuk kita memperbanyak amal-amal kebaikan. Ya, kita disuruh untuk bercapek-capek ria. Ya, kita disuruh untuk berusaha sekuat tenaga, ya, untuk ngapain? Untuk mencari keridhaan Allah.
ya. Dan kita harus sadar Allah Subhanahu wa taala saja di dalam memberikan rezeki kepada kita selaku hambanya yang beriman bukan tujuannya untuk memberikan kepuasan kepada kita. Ya, Allah memberi rezeki kepada kita sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Ya, bukan untuk apa? Bukan untuk memuaskan. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempat untuk memuaskan kita. Ya, bagi orang-orang yang beriman, Rasul sudah katakan ad-dunya jipah. Ya, dunia ini diibaratkan seperti apa? Seperti sebuah bangkai. Ya, artinya bangkai itu apa sih bangkai? Ya, kalau orang yang beriman dan dia memiliki akal yang sehat, ya, dia tidak akan terlalu cinta kepada apa? Kepada dunia. Ya, cinta boleh, tapi terlalu cinta tidak boleh kepada dunia. Ya, Islam memang tidak melarang pemeluknya untuk menjadi orang-orang yang kaya. Ya, Islam memang tidak melarang pemeluknya untuk menjadi orang-orang yang sukses di dunia, tapi bukan berarti dunia itu dijadikan segalanya untuk mencapai apa? Mencapai keinginan yang dia inginkan, bukan, ya. Karena di dunia ini banyak memiliki aturan-aturan, hukum-hukum yang diatur baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam apa? Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai contoh masalah riba kan. Allah sudah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang namanya jual beli. Ya, jual beli ini kan termasuk ke dalam bab muamalah. Ya, arti bab muamalah itu adalah bab yang menyangkut transaksi ya antar manusia dengan manusia. Ya, nah dalam bab muamalah ini saja Islam membolehkan kita untuk bermuamalah kepada selain Islam. Ya, Islam memperbolehkan kita bermuamalah kepada orang-orang kafir, boleh. Ya, kenapa? Karena ini urusan babnya adalah babun muamalah. Ya, bab tentang interaksi antar manusia dengan manusia. Antar dengan apa? Hablun minan nas. Ya, hubungan antara manusia dengan manusia. Ya, nah itu kita diperbolehkan. Sebagaimana contoh yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja, Nabi banyak melakukan kerjasama atau transaksi dengan orang-orang apa? Orang-orang kafir, baik kafir yang berada di kota Mekah ataupun kafir yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, nah ini satu bukti dalam masalah urusan dunia. Silahkan kita berinteraksi atau bertransaksi dengan orang-orang selain Islam. Ya, akan tetapi tetap yang namanya hukum Islam itu diberlakukan di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Artinya, meskipun kita berinteraksi dengan orang-orang kafir, tetap ajaran Islam itu kita selaku orang Islam harus apa? Memegang aturan-aturan Islam itu. Artinya, jangan sampai kita beranggapan ketika kita melakukan transaksi dengan orang-orang kafir, ya, kita mengatakan kita boleh bohongin orang kafir, boleh gak? Tetap nggak boleh. Ya, meskipun yang kita bohongin adalah orang kafir, tetap suatu apa? Suatu dosa yang akan Allah berikan. Ya, karena dalam masalah perbuatan dosa itu, ya, bukan hanya ya tergantung kepada orang-orang yang beragama Islam saja, akan tetapi kepada orang-orang kafir pun kita nyolong barang orang kafir, dosa, tetap dosa. Ya, kita jual beli, kita bohongin orang-orang kafir, ya, cara menjual kita dosa enggak? Tetap dosa. Ya, enggak boleh kita apa? Melakukan dosa bukan saja kepada sesama agama Islam, akan tetapi apa? Kepada selain Islam pun kita apa? Tidak diperkenankan dalam berbuat dosa. Dosa tetap dosa, urusan agama itu lain lagi. Ya, kenapa? Karena itu adalah agama Islam, kecuali kalau menyangkut masalah-masalah yang apa? Yang akidah, ya, atau keyakinan, itu sudah jelas. Allah sudah katakan lakum dinukum wali yadin. Ya, bagi kamu agama kamu dan bagi aku juga agamaku. Ya, kalian punya agama dan saya juga punya agama. Ya, wa zalika 'ala ragmi min kulli ma balaghatul hadarah al-madiyah. Ya, meskipun ya telah begitu ya
menyebarnya ya kebudayaan secara maddi itu wa ala raqmi min kulli mazahir raqa al madin ya, dan juga dari ya sesuatu hal-hal yang nampak tentang kemajuan-kemajuan ya secara materi yang ada, summa huwa alamul huruf asyamilah ya, dan itu akan terjadi namanya apa itu al huruf asyamilah ya. Huruf syamilah itu peperangan yang secara menyeluruh ya, yaitu perang apa? Wat tahdid azza ya, wat tahdid imah ya, suatu at-tahdid ancaman yang akan ada bil hurubil mubidah wa hurubil a'sabiyah wal itrabat allati la tanqati'u huna wa hunak ya, peperangan yang akan menghancurkan, peperangan yang akan membinasakan, dan juga peperangan yang akan apa ya, membuat kacau, dan itu la tanqati huna wa hunak, itu terus berlangsung di sana dan di sini, artinya tidak akan pernah putus-putus. Di mana? Di dunia yang ada sekarang ini. Ya, ini sudah ditafsirkan oleh Nabi ya kan dalam sebuah hadis ya. Salah satu tanda atau alamat ya, tanda alamat itu kiamat sudah dekat, di antaranya apa? Di antaranya kata Nabi kan taqarrubul aswaq ya. Yang namanya pasar itu sudah apa? Saling berdekatan. Ya, yang namanya pasar itu sudah berserakan di mana-mana. Artinya apa? Kita tahu khairul makan al masjid. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Wa aswaul makan apa ya? Asu ya. Di mana? Di pasar itu banyak apa itu? Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau perbuatan dosa itu dilakukan ya. Nah, sekarang kita bisa menyaksikan ya, di zaman sekarang kita mau belanja nggak perlu pergi ke pasar, nggak perlu pergi ke Tanabang, nggak perlu pergi ke Tamrin City ya, cukup dengan apa ya, gadget nih HP ya, sambil tidur kita bisa ngapain, kita bisa belanja ya, sambil ngerokok, sambil ngopi, sambil ngobrol sama bini ya, sambil naik mobil kita bisa apa, bisa belanja. Nah itulah yang diprediksikan Nabi, taqarrubul aswaq ya, pasar-pasar sudah apa, sudah berdekatan, innahu alamatun min alamah yaumil qiyamah, itu adalah merupakan satu tanda di mana tanda akan datangnya hari kiamat ya, itu wa hadza ra'yu Hasan, dan ini adalah merupakan pendapat dari Hasan ya. Ar-Rabi yang keempat ya, hikmah yang keempat adalah akhrajahu al-Bukhari an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya, dari Imam Bukhari ada apa? Dari rawinya Imam Bukhari yang sanadnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana rajulun yudayinun nas ya, seseorang ya pernah memberikan hutang kepada siapa? Kepada orang lain. Ya, tuh. Jadi ada zaman dulu tuh, zaman Nabi ada orang ngapain? Memberikan hutang kepada orang lain, ya, tuh. Fakana yaqulu li fatahu ya. Nah, seorang yang memberikan hutang ini berarti bapaknya nih. Nah, sang bapak ini berkata kepada anaknya atau kepada putranya. Apa kata bapaknya? Iza ataita mu'assaran ya, apabila ada seorang yang datang kepadamu mu'assaran, dia itu dalam keadaan apa? Kesulitan. Ya, dalam keadaan kesusahan. Ya, artinya kenapa? Ya, susah. Maksudnya dia datang tapi belum bisa membayar apa? Membayar hutang. Ya, itu. Nah, disuruh sama orang tuanya, ya. Dia bilang apa? Fatajawaz anhu. Ya, maka bebasin aja dah. Ya, tuh utang orang yang dia punya. Ya, kan kalau dalam Al-Qur'an ya, Allah katakan ketika ada seseorang yang memiliki hutang ya, namun dia belum sempat atau belum mampu untuk membayar hutang yang dia punya. Ya, Allah suruh apain coba? Fanaziratun ila maisarah. Ya, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Ya, kalau memang dia dalam kondisi belum mampu untuk membayar hutang, artinya dalam kondisi yang memang sebenarnya ya, bukan dibuat-buat. Ya, kan zaman sekarang banyak orang yang punya hutang itu biasanya apa?
ya, dia susah untuk membayar hutang. Ya, kan sudah saya jelaskan. Di dunia ini dua hal yang orang itu berat. Apa itu? Satu sedekah, yang kedua apa? Bayar hutang. Ya, jadi orang yang namanya kalau dia punya utang, meskipun duit itu dia ada di kantong, rasanya apa? Berat untuk membayar hutang. Kenapa berat? Karena memang godaannya gede. Ya, godaannya itu sangat-sangat luar biasa. Ya, tuh. Padahal yang namanya orang itu dia sudah dalam keadaan kondisi mampu untuk membayar hutang, namun dia tidak membayar, itu termasuk ke dalam kategori apa? Perbuatan zalim. Ya, kan Nabi sudah katakan dalam sebuah hadis, Nabi bersabda apa? Matlul ghani zulmun. Ya, matlul ghani artinya apa tuh? Matlul menunda-nunda, memperpanjang bayar hutang padahal di dalam keadaan mampu, zulmun. Ya, itu termasuk ke dalam kategori apa? Perbuatan zalim. Ya, perbuatan zalim, ya, secara enggak langsung dia itu udah apa? Menyakiti orang lain dan dia sudah berbohong kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Ya, dia bohong kepada dirinya sendiri dalam hal apa? Dalam hal dia sebenarnya udah mampu tapi dibohongin dirinya seakan-akan enggak mampu. Ya, tuh. Yang kedua dia bohong kepada orang yang berpiutang. Ya, yang seharusnya dia itu sudah harus mengembalikan hutang yang dia pinjam, tapi dalam rangka dia sayang mengembalikan, dia buat tuh uang itu apa? Ya, digunakan untuk hal-hal yang ya belum perlu, maka apa? Itu akan terjadi yang namanya apa? Perbuatan zalim. Ya. Padahal sesungguhnya Bapak-bapak sekalian, ketika kita memiliki tanggungan atau memiliki hutang, ya, saat kita ada kesempatan bisa mengembalikan, kita itu harus langsung mengembalikan uang pinjaman tersebut. Ya, kenapa? Ya, itu kalau kita ya segerakan untuk kita membayar hutang atau tanggungan uang orang-orang itu insya Allah ya Allah akan memberikan jalan atau membukakan pintu-pintu rezeki dari yang lainnya. Ya, memang itu cobaannya berat karena kita lebih yakin dengan apa tuh? Nafsu kita ketimbang dengan apa? Dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Kadang kala kita ngikutin nafsu, jangan bayar utang, bayar ntar aja. Ya, itu si A uangnya masih banyak. Ya, si A tuh banyak kontrakannya, dia belum butuh duit. Ya, saya katakan masalah orang yang memberikan hutang kita jangan melihat dalam hal itu-itunya. Ya, karena nanti itu ya orang-orang ya yang sudah memberikan bantuan kepada orang yang ya berhutang tadi, maka ya sudah seyogianya dia harus apa? Cepat-cepat untuk mengembalikan uang yang dia pinjam dari orang tersebut ya. Nah, nanti kita akan pelajari nih ya dalam ayat yang berikutnya, ayat 282 sampai 283, ini ayatnya panjang tentang hutang tuh, satu halaman itu ya. Ini ayat panjang kita akan pelajari nanti ya, sedikit lagi tuh. La'allallahu an yatajawaz anna, ya, kata tuh orang tua, mudah-mudahan ya dengan kita membebaskan ya hutang orang itu kepada kita, ya Allah pun akan membebaskan kita. Ya, tuh. Karena kan dalam hadis wallahu fi aunil abd madamal abdu fi auni akhihi. Ya tuh, ya. Allah akan apa? Membantu ya, akan menolong seseorang apa hamba yang mana kalau hambanya itu memberikan atau menolong siapa? Saudaranya. Ya, man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatihi. Ya, barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi apa? Hajat dirinya aja. Ya, tuh. Memang ya sekali lagi saya katakan berat, godaannya banyak sekali, cobaannya itu banyak sekali ya. Itu kalau kita tidak lawan dengan keyakinan, keimanan, akidah yang kita punya, kita pasti bakal apa ya? Bakal kalah ya. Nah, makanya ya ketika terjadinya pertempuran antara nafsu dengan keyakinan kita, kita harus apa? Terus lawan nafsu kita. Kenapa? Karena yang namanya nafsu kan Allah sudah katakan innan nafsa la ammaratun bisu. Itu kan begitu.
Ya, sesungguhnya nafsu yang ada pada diri manusia itu la ammaratun bisu. Itu cenderung untuk melakukan perbuatan yang apa? Yang buruk. Ya, jadi nafsu kita ini semuanya nafsu yang apa? Ya, yang banyak cenderung kepada apa? Keburukan. Ya, memang dalam diri manusia itu kan saya katakan ada 3 nafsu. Ya, ada namanya nafsul ammarah. Yang kedua nafsul lawamah. Yang ketiga nafsu apa? Nafsul mutmainnah. Ya, itu. Nafsul ammarah artinya nafsu yang selalu apa? Mendorong kita, ngajak itu untuk ngapain? Melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa. Ya, tidak ada sedikit pun tuh ajakan dalam diri yang punya nafsul ammarah menyuruh kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Ya, nah ini kelompok yang paling parahnya. Ya, kelompok orang-orang yang menjadi pengikut siapa? Pengikutnya syaitan. Ya, tuh. Nah, ada kelompok yang kedua, nafsul apa? Nafsul lawamah. Ya, nafsul lawamah itu apa? Nafsu yang kadang ngajak untuk melakukan kebaikan, kadang mengajak melakukan apa? Keburukan. Ya, nah ini kita nih, banyakkan nih. Ya, karena kita yang namanya manusia itu Bapak sekalian, itu tergantung kepada siapa kita berkawan. Satu, yang kedua tergantung di mana kita berada. Ya, kita sedang di masjid seperti ini, saya yakin bapak-bapak semua pikirannya apa? Ya, baik semua. Ya, tapi nanti begitu keluar dari masjid ada di mana tuh biasanya berubah lagi. Ya, kenapa? Karena itu digoda dengan yang namanya nafsu apa? Nafsul lawamah. Ya, tuh. Nah, kita selalu berusaha tuh. Makanya kita selalu berperang antara nafsul lawamah dengan antara nafsul ammarah dengan nafsul mutmainnah, nafsul lawamah itu, ya. Kita harus apa? Melawan nafsul lawamah itu, nafsul ammarah itu sehingga yang menang adalah nafsu apa? Nafsu al-mutmainnah. Nah, ini kelompok yang kedua nih ada pada diri kita semua nih. Ada lagi kelompok nafsul mutmainnah. Ya, nafsu itu yang cenderungnya apa? Melakukan kebaikan saja itu. Ya, nggak pernah ada sedikit pun dalam nafsunya itu untuk melakukan apa? Sesuatu yang tidak baik. Ya, nah untuk kelompok yang ketiga ini adalah kelompok orang-orang khusus. Ya, yang memiliki makom-makom tertentu. Ya, bukan berarti kita nggak bisa, bukan. Ya, kita bisa tapi masih sangat jauh. Ya, karena kita kadang masih banyak terpengaruh dengan banyaknya godaan-godaan yang lain. Yang mana itu? Ya, yang selalu menggoda kita untuk apa? Cinta kepada dunia. Tuh, ya. Nah, kalau udah cinta kepada dunia, berarti apa? Akhirat akan diapain? Dilupakan, ya. Padahal Allah telah memberikan arahan kepada kita, wa batagi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah kan gitu, ya. Cari, kamu kejar ya untuk akhirat, tapi jangan lupakan urusan apa? Urusan dunia, ya. Artinya kalau akhirat kita kejar, dunia pasti akan apa? Akan ikut. Tapi sebaliknya kalau dunia kita kejar, akhirat nggak bakal ikut, ya. Nah, oleh karenanya kita selalu bermohon, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu menjauhkan kita dari berbagai macam godaan, rayuan, bisikan syaitan. Ya, karena nafsul ammarah itu adalah nafsu yang ditiupkan, nafsu yang dibisikkan, nafsu yang digodakan oleh syaitan dalam diri siapa? Dalam diri manusia. Ya, sebenarnya manusia ini adalah makhluk yang apa? Yang baik semua. Ya, makhluk yang tidak memiliki dosa. Namun ketika dia sudah tergoda dengan godaan syaitan yang terkutuk, dia akan gampang dan mudah terpengaruh. Ya, karena kan dalam hadis Nabi sudah katakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, semua manusia yang lahir ke dunia ini awalnya dalam keadaan apa? Fitrah. Ya, dalam keadaan suci. Ya, nah itu nanti tergantung ya siapa yang mendidik, ya, dengan siapa mereka bergaul, di mana dia tinggal, itu akan mempengaruhi ya tuh perkembangan dan juga ya pendidikannya juga akan pengaruhi terhadap siapa? Terhadap manusia tersebut, ya. Nah, oleh karenanya sekali lagi kita selalu bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita ihdinas siratal mustaqim, ya. Selalu membimbing kita ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim.
Ya, jalan yang lurus itu jalan yang mana? Jalan bagi orang-orang yang selalu diberikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang apa? Maghdub, orang yang apa itu? Ya, yang dibenci, ya, waladdallin. Dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat, yaitu jalannya syaitan, ya. Nah, Bapak sekalian, saya kira cukup dulu sampai di sini ya pembahasan kita ya tentang apa? Tentang fawaid ataupun faidah dari beberapa ayat yang sudah kita baca. Insya Allah nanti ya 2 Sabtu yang akan datang kita akan lanjutkan kembali. Karena saya mohon izin hari Selasa depan saya akan berangkat umroh, jadi malam Sabtu depan kita libur dulu. Ya, jadi 2 Sabtu yang akan datang kita baru berjumpa kembali. Ya, mohon doa dari Bapak sekalian, mudah-mudahan saya bersama jamaah diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah umroh. Ya, dan bapak-bapak yang belum diberikan kesempatan, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah umroh.